Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan memaparkan materi tentang perbandingan perencanaan pembelajaran dari 3 kurikulum yang ada di Indonesia, mulai dari KTSP, kurikulum 2013, dan kurikulum Merdeka. Sebelum masuk ke dalam materi, izinkan saya untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Marisa Aulia Fariza dengan NPM 411540302300023 dari kelas A01. Sistem pendidikan di Indonesia telah mengalami beberapa kali perubahan kurikulum yang disesuaikan dengan perkembangan zaman, kebutuhan masyarakat, dan arah kebijakan nasional. Perubahan ini dilakukan untuk meningkatkan mutu pendidikan, relevansi pembelajaran, serta kesiapan peserta didik menghadapi tantangan abad ke-21. Perencanaan pembelajaran adalah merupakan tahapan awal yang penting dalam proses pembelajaran, karena untuk menentukan arah kegiatan belajar-mengajar agar sesuai dengan tujuan pendidikan nasional. Maka dari itu, setiap kurikulum memiliki ciri khas dan pendekatan berbeda dalam merancang perencanaan pembelajaran. Kita mulai dari KTSP 2006. Kurikulum tingkat satuan pendidikan atau sering disebut KTSP adalah kurikulum yang memberi kebebasan kepada sekolah untuk mengatur, merancang, dan mengembangkan sendiri kurikulum pembelajaran sesuai dengan kebutuhan dan potensi daerah, dengan tujuan untuk memberikan otonomi kepada sekolah agar dapat mengembangkan materi, metode pengajaran, dan penilaian yang sesuai dengan kondisi sekolah dan juga kebutuhan peserta didik di daerahnya, dengan tetap berpedoman kepada standar nasional yang ditetapkan oleh pemerintah melalui Peraturan Menteri Pendidikan Nasional atau Permendiknas nomor 22 dan 23 tahun 2006. Kurikulum ini mulai diterapkan secara bertahap pada tahun 2006. Kemudian kurikulum 2013. Kurikulum 2013 adalah kurikulum berbasis kompetensi yang dikembangkan untuk meningkatkan dan menyeimbangkan antara aspek sikap, pengetahuan, dan keterampilan peserta didik. Kurikulum 13 ini dirancang untuk mempersiapkan peserta didik agar mampu menghadapi tantangan abad ke-21 dengan menekankan pembelajaran yang berpusat kepada siswa, pendekatan ilmiah, serta pembentukan karakter sesuai nilai-nilai Pancasila. Kemudian yang terakhir ada kurikulum Merdeka. Kurikulum Merdeka adalah kurikulum yang memberikan keleluasaan bagi satuan pendidikan dan guru untuk menyesuaikan pembelajaran dengan kebutuhan, karakteristik, serta potensi peserta didik dan lingkungan. Kurikulum Merdeka dirancang untuk menjawab tantangan pendidikan modern dengan memberikan ruang bagi peserta didik untuk berpikir kritis, kreatif, mandiri, dan berkarakter sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Kurikulum ini bertujuan untuk mencetak profil pelajar Pancasila yang beriman, mandiri, bernalar kritis, kreatif, gotong royong, dan berkebinekaan global. Ada 9 aspek yang bisa kita bandingkan dari ketiga kurikulum ini. Yang pertama mulai dari aspek landasan kurikulum. Untuk KTSP, sekolah diberikan kewenangan untuk menyusun kurikulumnya sendiri sesuai dengan kebutuhan dan potensi lokal yang berdasarkan dari standar isi dan standar kompetensi lulusan. Kemudian untuk kurikulum 2013 ini berlandaskan kepada kompetensi yang mencakup 3 ranah, yaitu sikap, pengetahuan, dan keterampilan yang berfokus pada pembentukan karakter dan penguatan nilai-nilai Pancasila. Sedangkan untuk kurikulum Merdeka ini yaitu berdasarkan capaian pembelajaran dan profil pelajar Pancasila dengan orientasi kepada
kemerdekaan belajar dan fleksibilitas. Aspek yang kedua ada pendekatan pembelajaran. KTSP ini menggunakan pendekatan kompetensi dan kontekstual, dan pembelajarannya masih sering berpusat kepada guru. Untuk kurikulum 2013 menggunakan pendekatan ilmiah atau scientific approach, yaitu mengamati, menanya, mencoba, menalar, dan mengkomunikasikan. Jadi siswa lebih aktif dalam proses pembelajaran. Kemudian pada kurikulum Merdeka ini menggunakan pendekatan diferensiasi dan proyek berbasis profil pelajar Pancasila yang berpusat sepenuhnya pada murid. Lalu aspek yang ketiga yaitu struktur kurikulum. Untuk KTSP mengacu pada standar isi, standar kompetensi, dan muatan lokal yang disusun pada tiap sekolah. Lalu untuk kurikulum 2013 berdasarkan kompetensi inti dan kompetensi dasar untuk setiap jenjang dan mata pelajaran. Kemudian pada kurikulum Merdeka terdiri dari mata pelajaran inti dan proyek penguatan karakter P5 yang fleksibel dan kontekstual. Aspek yang keempat ada peran guru. Pada kurikulum KTSP, guru sebagai perancang dan pelaksana kurikulum di sekolah, dan guru itu sendiri juga yang membuat silabus dan RPP. Untuk kurikulum 13, guru sebagai fasilitator yang membimbing siswa agar menemukan konsep secara mandiri melalui aktivitas ilmiah. Kemudian untuk kurikulum Merdeka, guru itu berperan sebagai pendamping belajar yang memfasilitasi kebutuhan belajar tiap siswa sesuai minat dan kemampuannya. Pada aspek yang kelima yaitu penilaian pembelajaran. Untuk KTSP, penilaiannya itu lebih menekankan pada hasil belajar kognitif, misalnya seperti nilai ujian. Kemudian untuk kurikulum 2013 itu menggunakan penilaian autentik, meliputi sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Sedangkan untuk kurikulum Merdeka, penilaiannya itu dilakukan secara formatif dan sumatif. Jadi bisa menilai proses dan hasil belajar dengan fokus pada perkembangan individu siswa. Lalu aspek yang keenam adalah tujuan utama. Tujuan utama pada kurikulum KTSP adalah untuk memberikan kemandirian kepada sekolah dalam menyesuaikan kurikulum dengan kebutuhan lokal dan potensi peserta didik. Kemudian untuk kurikulum 2013 itu adalah membentuk peserta didik yang berkarakter kritis, kreatif, dan produktif. Kemudian untuk kurikulum Merdeka ini tujuannya adalah untuk mewujudkan pembelajaran yang merdeka, bermakna, dan berpihak kepada murid. Selanjutnya aspek yang ketujuh yaitu fleksibilitas. Pada KTSP cukup fleksibel karena dapat disesuaikan dengan kondisi sekolah dan daerah. Sedangkan untuk kurikulum 2013 ini kurang fleksibel karena instruksi dan struktur kurikulumnya itu sudah ditetapkan oleh pemerintah pusat. Kemudian untuk kurikulum Merdeka ini sangat fleksibel karena sekolah bebas menyesuaikan pembelajaran sesuai dengan kebutuhan konteks lingkungan. Aspek yang ketujuh yaitu kelebihan. Kelebihan pada KTSP ini memberikan kemandirian pada sekolah, mendorong kreativitas guru dan relevan dengan kebutuhan lokal. Kemudian untuk kurikulum 2013 ini mengintegrasikan karakter dan kompetensi abad 21 serta mendorong pembelajaran aktif dan ilmiah. Dan untuk kurikulum Merdeka ini fleksibel, kontekstual, dan berpihak pada murid dengan pembelajaran berbasis proyek yang menyenangkan. Dan yang terakhir ada aspek kekurangan.
ini adalah tidak semua sekolah mampu merancang kurikulum dengan baik, maka dari itu mutu tidak merata antar daerah karena pengawasan yang sulit. Kemudian pada kurikulum 2013 itu administrasinya rumit dan beban guru semakin tinggi, juga penerapan kadang masih teoritis. Lalu pada kurikulum Merdeka ini masih butuh pelatihan guru dan kesiapan sarana agar bisa diterapkan secara optimal. Kesimpulannya adalah perbandingan perencanaan pembelajaran antara KTSP, kurikulum 2013, dan kurikulum Merdeka menunjukkan bahwa sistem pendidikan Indonesia terus mengalami penyempurnaan untuk menyesuaikan dengan perkembangan zaman serta kebutuhan peserta didik. Dari perbandingan yang telah kita bahas tadi, jadi setiap kurikulum ini memiliki keunggulan dan tantangan tersendiri. Namun semuanya bertujuan untuk meningkatkan mutu pendidikan Indonesia agar relevan dengan perkembangan zaman. Calon pendidik diharapkan terus meningkatkan kompetensi dalam merancang pembelajaran yang kreatif dan juga kontekstual. Oke, cukup sekian pemaparan materi dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.